Selamat datang sahabat movie. Gimana kabarnya hari ini? Semoga para sahabat selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Balik lagi bareng kita di channel Mr. 21. Kali ini kita akan menceritakan alur dari sebuah film bergenre fiksi science berjudul Real Steel yang dirilis pada tanggal 7 Oktober 2011. Film yang bercerita tentang olahraga tinju yang mengalami perubahan ke arah yang lebih modern, di mana keterbatasan manusia saling beradu di atas ring mulai tergantikan oleh teknologi robot yang dikendalikan manusia melalui remote control. Para robotlah yang bertarung layaknya seorang petinju. Baiklah, tunggu apa lagi? Siapkan kuota, hands-free, cemilan, tempat ternyaman, dan inilah Real Steel. Kisah akan berfokus pada seorang mantan petinju yang sedang kesulitan ekonomi karena hutang yang menumpuk akibat selalu kalah dalam pertandingan tinju robot bernama Charlie Kenton. Ini adalah Ricky. Ya, sama seperti Charlie, dia adalah sama seorang penjudi. Karena sangat membutuhkan uang, akhirnya Charlie bersedia menerima tawaran supaya robotnya Ambush bisa bertanding melawan seekor banteng dengan nilai taruhan sebesar $20.000. Naasnya lagi, Charlie harus kalah telak. Robotnya hancur babak belur. Karena tidak bisa membayar, akhirnya Charlie hendak kabur menggunakan truknya. Saat kemudian datanglah dua orang yang mengabarkan bahwa mantan pacarnya, Caroline Fallon, wafat dan meninggalkan seorang anak, yaitu Max Kenton. Do you recall Carolyn Fallon? She's my ex-girlfriend. I haven't seen her in like 10 years. Do you recall Max Kenton? Scene berganti di persidangan. Debra, adiknya Caroline, meminta hak asuh atas Max diberikan kepadanya karena Charlie dianggap tidak akan bisa mengurusnya. Kepada Marvin Barnes, suaminya Debra, Charlie membuat perjanjian dan meminta uang senilai $100.000 karena Max akan dititipkan ke Charlie untuk sementara waktu. Karena Marvin ada keperluan ke Italia untuk beberapa bulan ke depan. I'll give you 50 grand tonight when we drop off Max, and the other 50 when we get back in August and you deliver him to us in New York. Beberapa saat kemudian, tibalah Debra dan suaminya di tempat kediaman Charlie dan Bailey, kekasihnya yang saat ini, untuk menitipkan Max selama 2 bulan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Max bertemu dengan ayah kandungnya. I'm Charlie. Kegilaan Charlie akan robot telah mengubah hidupnya seperti sekarang ini. Uang yang didapat dari suaminya Debra pun dia gunakan untuk membeli sebuah robot petarung lagi yang bernama Nazi Boy. Oh, crap. Looks amazing. Oh. Max yang memang juga penggemar robot dan gamers, setelah melihat Nazi Boy, mimik mukanya terlihat sangat bahagia. Ia mengetahui jika robot itu harus dikontrol menggunakan bahasa Jepang, dan ternyata itu berhasil. Migi Hidari. Kemudian, malam hari pun tiba. Charlie dengan membawa robot barunya ke arena pertandingan robot, dia menemui Finn, sang pelaksana pertandingan. Charlie mengejar hadiah $50.000 jika bisa mengalahkan Midas. You want to fight Midas? 50,000 guaranteed. Winner takes all. Di awal pertandingan, Nazi Boy menguasai arena dengan pukulan-pukulan kuatnya. Midas pun beberapa kali terjatuh. Tapi naas bagi Nazi Boy, serangan mengejutkan dari Midas mengakhiri pertandingan malam itu. Charlie pun lagi-lagi harus kalah. Seusai pertandingan, Max dan Charlie berjalan ke tempat rongsokan robot untuk mencuri beberapa spare part yang masih bagus. Beberapa saat kemudian, Max yang berdiri tepat di tepi jurang akhirnya terperosok dan... Beruntungnya, jaket Max tersangkut di lengan sebuah robot. Charlie dengan sigap segera menangkapnya. Saat itu Max menemukan sebuah robot utuh dan meminta Charlie untuk membawanya pulang. Charlie menolaknya dan membiarkan Max membawa robot itu sendirian. Scene berpindah ke tempat Bailey.
Terlihat Bailey sudah sangat lelah menghadapi perilaku Charlie. Bailey sampai rela menghabiskan hartanya untuk mendukung kecintaan Charlie terhadap robot petinju. Charlie yang sudah tidak bisa membela diri pun akhirnya meminta Bailey untuk memeriksa robot yang ditemukan oleh Max. Maybe there's something here. This robot the kid brought in last night. You just look at it for me. Dengan keahlian yang dimilikinya, akhirnya robot itu pun bisa hidup kembali. Atom, itulah namanya. Dia adalah robot generasi kedua yang diciptakan hanya untuk lawan bertanding saat latihan. Oh, watch out. Stay back. Kehadiran Atom membuat Max tidak merasa kesepian lagi. Dengan waktu yang singkat, hubungan Max dan Atom terasa sangat dekat, layaknya sahabat sejati. Kemanapun Max pergi, Atom selalu mengikuti. Keesokan harinya, Max menyaksikan pertandingan robot profesional. Pertandingan antara Zeus versus Axelrod, yang dalam waktu yang singkat Zeus langsung memotong tubuh Axelrod. Melihat Zeus berjalan keluar arena, membuat Max terkesima dengan kegagahannya. Untuk menguji kekuatan Atom, Charlie dan Max membawanya ke pertandingan amatir. Tidak basa-basi lagi, Max langsung menantang Kingpin, sang penguasa arena. Dengan sombongnya dan percaya diri tinggi akan kehebatan robotnya si Metro, Kingpin akan menjanjikan $1.000 jika Atom masih bisa berdiri di akhir babak pertama. 2 rounds, son. He ain't gonna survive one. If he's still standing after 1 round, I'll give you $1,000. Let's get it on! Let's get it on! Let's pin it! Sepanjang pertandingan, Max yang sama sekali belum pernah bertanding pun sangat kewalahan menghadapi serangan Metro yang bertubi-tubi. Karena perjanjian hanya 60 detik dan harus masih bisa berdiri, maka sekuat tenaga Atom sebisa mungkin menahan setiap serangan dari Metro. Oh, 30 seconds. Half a minute. Get up, Adam. Get up, Adam. Pertandingan dimenangkan oleh Atom. Tidak terima dengan kekalahan, Kingpin menantang kembali Atom dengan nilai hadiah 2 kali lipat. Tapi Max yang sudah mulai menguasai Atom dengan mudahnya bisa menghajar Metro dalam waktu yang sangat singkat. Pertandingan pertama ini membuat sistem kontrol Atom mengalami sedikit gangguan. Dengan kecerdasannya, Max berhasil memodifikasi sistem kontrol menjadi sistem pendengaran dan sistem meniru gerakan objek. Pagi hari pun tiba. Charlie yang berlatar belakang sebagai petinju profesional melatih kembali pukulan-pukulannya sekaligus mencoba sistem meniru gerakan yang dipasang oleh Max kepada Atom. That's it. Let's do that again. Nice. 3-punch combo. That's good. Kemenangan di pertandingan pertama membuat Max dan Charlie menerima banyak tantangan dari para petinju robot. Dan kemenangan demi kemenangan diraihnya dengan sangat mudah. Sampai akhirnya pihak pertandingan robot profesional Real Steel mengajak untuk bisa bertanding di sana. Ah, thanks. Good enough, we'd like to invite you to fight on our card. Virgin America Spectrum Detroit, Friday night. Right. Well, whoa. That's a W. Sesaat sebelum pertandingan profesional dimulai, Farah Lemkova sebagai pemilik Zeus menginginkan Atom untuk dijadikan lawan bertanding Zeus saat latihan dan bersedia membayar $200.000. Dengan tegas, Max mengatakan Atom untuk tidak dijual. To be clear, he's not for sale.
Not now, not ever. Listen, whoa, give me a minute to clear this up. Pertandingan profesional Real Steel pun dimulai antara Twin City versus Atom. Jangan kita lupakan bahwa Atom adalah robot yang diciptakan untuk berlatih, jadi wajar saja ketahanan tubuhnya sangat luar biasa, meskipun mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Twin City. Dengan pengalaman tinju yang Charlie miliki, akhirnya Charlie bisa menemukan kelemahan dari robot tangguh ini. Dan akhirnya, jelep! Saat merayakan kemenangannya, Max yang tidak terima dengan perlakuan Farah Lemkova yang ingin membeli Atom, kini menantang Zeus untuk bertanding di Liga Utama melawan Atom. Zeus! Anytime, any place, anywhere, you name it, we will be there! Setelah pertandingan selesai, Ricky mendatangi Charlie dan hendak menagih hutang. Dengan emosi yang memuncak, bukan hanya mengambil uangnya, Ricky pun menghajar Charlie tepat di hadapan Max. Semalaman, Charlie memikirkan Max yang harus dikembalikan ke Debra dan memikirkan kehidupannya yang sangat berantakan. Akhirnya, saat perpisahan pun tiba. Max dikembalikan ke Debra, orang tua asuhnya. Oh, it's so good to see you. What is she doing here? Max yang merasa telah mendapatkan kembali sosok seorang ayah, tiba-tiba saja hatinya merasa hancur. Dia hanya meminta agar Charlie mau bertanggung jawab dan memperjuangkan apa yang seharusnya dia lakukan. That's all I ever wanted. Sepanjang perjalanan, Charlie terus dihantui rasa bersalah, merasa menjadi seorang yang gagal dan sangat menyebalkan, hingga akhirnya Bailey menyadarkan bahwa belum terlambat untuk menjadi seorang ayah yang baik. Something would have been better than nothing. I just wouldn't know where to start. I don't. You do? No. Charlie yang sudah sadar dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi akhirnya menemui Max untuk meminta maaf dan mengajaknya kembali bertanding di partai Real Steel melawan Zeus. We got the Zeus fight. Scene berpindah ke arena pertandingan Real Steel. Di luar arena, Finn yang menjadi bandar taruhan didatangi oleh Ricky. Dengan sombongnya, Ricky bertaruh $100,000 jika Atom bisa bertahan sampai akhir ronde pertama. Dengan senang hati, Finn akhirnya menerima tantangan tersebut. Di dalam arena, terlihat Atom dan Zeus sudah memasuki ring. Sangat terlihat kontras sekali penampilan fisik antara Atom dan Zeus. Tidak heran, banyak yang mengira jika Atom akan dapat dikalahkan dengan mudah. Pertandingan pun dimulai. Sepanjang babak pertama, Zeus terus-menerus melakukan serangan tanpa sekalipun menerima perlawanan. Hingga akhir ronde pertama, barulah Atom melakukan serangan balik. Ronde pertama pun berakhir. Terlihat Ricky yang sangat gelisah karena kalah taruhan berniat untuk kabur dari Finn. Tapi Finn dan anak buahnya menghadang. Alhasil, Ricky dibawa keluar arena oleh Finn dan anak buahnya. Mampus. Let's go. All right. Hey, I'll be back for you, baby. Hey, get your hands off me. Servis cepat dilakukan Charlie dan Max menyambung kembali kabel-kabel yang putus. Dengan ketahanan fisik yang dimiliki, Atom bertahan sampai ronde keempat. Jual beli serangan pun terjadi sepanjang ronde dan mengalami kerusakan sistem kontrol pendengaran. Adam is stumbling around the ring, apparently disoriented and dazed. I think the voice recon is shot. Bell sounds and once again. Ronde keempat berakhir. Kerusakan sistem itu memaksa Atom harus bertanding dengan mode kontrol meniru gerakan. Charlie bersiap melakukannya. Watch me. You know you're talking to a robot. I know. Shut up. Charlie yang mengontrol Atom masih belum terbiasa dengan metode ini. Tapi dengan pengalaman tinju yang dia miliki, sekali lagi dia menemukan kelemahan dari lawannya. Dan jelep! Now.
Zeus mengalami gangguan sistem. Kesempatan ini tidak disia-siakan Charlie dengan menghajarnya tanpa henti. Melihat kesungguhan Charlie dalam bertarung membuat Max dan Belly merasa sangat terharu dan tanpa sadar meneteskan air mata. Little Bot has dug deep here tonight and shown something damn near hearts. Kini serangan atom yang beruntun itu dihentikan oleh suara bel yang menandakan pertandingan telah usai. Pertandingan berlangsung sebanyak 5 ronde. Juri dalam pertandingan itu menentukan Zeus sebagai pemenangnya dengan selisih hanya 1 poin. For the winner and still World Robot Boxing Champion, Zeus! Hasil dari pertandingan ini sudah tidak lagi menjadi prioritas utama bagi Charlie dan Max. Bagi mereka, berhasil menghajar Zeus habis-habisan itu sudah seperti sebuah kemenangan. Apalagi penonton menyebut mereka sebagai juara di hati rakyat. Film pun selesai dengan diperlihatkannya Max dan Charlie yang berpelukan merayakan kemenangan sejati, yaitu menjadi seorang ayah dan anak yang sangat sempurna. Ending yang sangat mengharukan. Dari film ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah apa ya? Pikir sendiri aja kali ya. Yaudahlah. Oke sahabat, terima kasih telah mengunjungi channel kami Mr. 21. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Hatur nuhun dan sampai jumpa. Bum 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 bum